Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak sekali jenis materi yang ada di sekitar kita, seperti air, batu, tanah, kayu, besi, emas, dan udara. Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Pengen tahu? Ayo kita bahas satu persatu. Zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Mari kita bahas. Yang pertama, zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh, besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Yang kedua, zat tunggal sebagai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang bisa kita jumpai sehari-hari, misalnya garam dapur dan gula pasir. Yang kedua, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Mari kita bahas. Yang pertama, zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, dan udara. Sedangkan yang kedua, zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk campuran homogen? Ayo perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita membuat es sirup, kita akan membutuhkan air dan sirup. Ayo kita amati. Perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa es sirup termasuk zat campuran homogen. Kira-kira kenapa ya segelas kopi termasuk campuran heterogen? Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita membuat kopi, kita membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Mari kita amati.
Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Pada dasar gelap tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen karena materi tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna. Sudah mengerti kan, Edo? Sudah kita ketahui bahwa campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode sentrifugasi sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seseorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi.